Halo, apa kabar? Ya, akhirnya paket yang saya tunggu-tunggu datang juga. Iya, jadi saya aja baru beli satu buah smartphone yang cukup banyak ya di request di channel ini. Dan cukup banyak juga yang ingin dibandingkan gimana sih smartphone ini dengan salah satu smartphone Samsung, yakni Samsung Galaxy A56. Nah, jadi paket yang saya beli ini adalah si Motorola Edge 60 Fusion yang saya dapat lumayan murah ya. Saya dapat di harga 5 juta pas aja. Nah, ini dia untuk bukti pembeliannya. Sekarang sebagai bukti unboxingnya, karena di sini harus ada video unboxing, jadi sekaligus ini dokumentasi. Langsung aja kita buka dan kita lihat, dan juga nanti kita lihat sekilas ya tipis-tipis perbandingan dengan si Samsung Galaxy A56 ini. Yuk, let's go, kita pindah ke kamera yang atas. Oke, ini langsung aja ya saya buka untuk paketnya si Motorola Edge 60 Fusion. Ya, di sini mantul banget ya karena putih semua untuk si kotaknya, nggak ada yang aksen-aksen yang lain. Dan bagus ya, di sini dia sama sekali tidak menggunakan plastik. Ya, ini harusnya ramah lingkungan banget ya. Ya, di sini juga ada tulisan ramah lingkungannya dan hanya ada segel aja. Nah, ini tulisannya plastic free packaging. Yuk langsung aja kita buka, dan ini simple banget ya, nggak ada apa-apa ya, nilai jual juga nggak ada, segala macem. Dan di sini saya beli yang warna, nah namanya Phantom Slipstream. Oke, langsung aja untuk paketnya saya buka. Untuk isi paketnya ya di sini minim sekali. Nah, ini juga pakai kertas ya, bukan pakai plastik. Oke, ini untuk casingnya bagus ya. Dia ada semacam bintik-bintik warna-warni gitu. Ini model kayak gini sepertinya dia bahannya daur ulang ya, plastik daur ulang. Ini tuh pernah saya lihat di kursi, di meja, di restoran gitu yang menggunakan bahan daur ulang. Ya, ini untuk casingnya, dan kalian bisa lihat ya di sini untuk casingnya dia punya nggak ada pinggiran ya, karena untuk bukan mengcover ya, untuk menonjolkan si layar yang lengkungnya, karena layarnya dari HP ini tuh kan Edge ya, lengkung. Oke, untuk HP-nya, wah asli ini berasa mewah ya untuk sebuah HP 5 jutaan. Mantap ini Motorola. Saya suka banget ya dengan pendekatan desainnya, dan ini berasa tipisnya, mantap. Enak banget buat digenggam. Lalu wah, ini ada charger. Chargernya menggunakan USB-C tentunya dengan kapasitas 68 watt. Ya benar, 68,2 bukan 89 watt. 68 watt, dan ini kabelnya ya yang USB-C to USB-C. Alright, ini kita lihat tur bodinya ya. Untuk bagian atas mikrofon, ada tulisan Dolby Atmos. Sisi sebelah sini ada tombol volume up, volume down, tombol power. Ini apa? Bukan untuk ejector kan? Harusnya bukan ya guys ya, karena SIM tray-nya itu ada di bawah. Nah, ini untuk SIM tray-nya menggunakan dual SIM atau bisa satu SIM menggunakan SD card. Masih ada SD card-nya nih. Ini apa ya? Mikrofon nah harusnya ya. Sepertinya sih mikrofon. Di sisi sebelah sini kosong, dan ya ini sisi belakangnya cakep banget. Kecuali ini ya. Desain 4 ini saya akan konsisten bilang kayak tungku kompor ya. Mirip seperti di Xiaomi 14T kemarin. Ya udah ya, sekarang saya coba nyalain dulu. Oke, ini udah beres saya setting-setting. Kita lihat dulu ya untuk casingnya. Ya, ini benar-benar casing yang bisa dibilang hanya untuk fashion casing ya. Jadi dia benar hanya melindungi belakangnya doang. Samping ini sama sekali tidak terlindungi. Dan ya tipis ya. Dan ini dia kalau misalnya jatuh, layar itu tidak ada sama sekali perlindungan dari casing. Karena ya tidak lebih tinggi, tidak signifikan lebih tinggi. Jadi bakal ya udah selesai gitu. Nanti mungkin harus dicari casing yang lebih bisa mengcover lah ya, melindungi.
Oke, sekarang yang bakal saya coba ya pertama kali adalah kemampuan untuk fingerprint readernya. Apakah kenceng atau enggak ya? 1, 2, 3. Oke, gagal. 1, 2, 3. Oke, lumayan kenceng. Oke, sekali lagi ya, saya coba 1, 2, 3. Oke, aman ya untuk fingerprint readernya. Dan kita lihat dulu untuk spesifikasinya. Seperti biasa, HP ini saya udah install device info HW, Motorola X60 Fusion. Dia menggunakan SoC, ya ini dia Dimensity 7400. Ini adalah ngikut yang versi India ya. Kalau yang versi global itu Dimensity 7300, ada sedikit perbedaan. Dan dia di sini arsitekturnya menggunakan Cortex A78 sama A55. Nah, jika dibandingkan dengan Exynos 1580 yang ada di Samsung A56, tentu dia lebih unggul ya karena dia udah menggunakan yang versi lebih baru ya, yakni Cortex A720 sama A520. Sementara ini masih di keluarga yang 2 digit ya. Sementara ini dia udah yang Cortex A-nya itu yang 3 digit. Sistem di sini dia udah menggunakan Android 15, layarnya ini sedikit lebih besar daripada Full HD ya, atau sering dikenal dengan ukuran 1.5K. Jadi 2712 sama 1220. Refresh rate 90 Hz harusnya tidak. Ya karena refresh rate-nya di sini pilih yang smart ya. Kalau mau yang 120 Hz itu yang hyper smooth. Kalau ini dia nanti berganti-ganti. Terus kita lihat lagi untuk memori 12 GB LPDDR4X atau 5 ya ini. Lalu untuk baterai ya dia ngikut lagi karena ini versi yang seperti yang di India sana, dia di ukuran yang lebih besar 5506 mAh atau 5500 mAh. Dan ini tuh di body yang setipis ini. Ini mantap ya. Cuman saya belum tahu apakah sudah menggunakan teknologi silikon karbon atau belum. Tapi yang jelas ini kapasitas yang cukup besar untuk sebuah smartphone yang ukurannya tuh cukup kecil. Lalu kita lihat untuk sistem. Nah, dia di sini sistemnya cukup ringan ya, cukup kecil, bisa dibilang di 24 GB aja berbanding kapasitasnya di 256 GB. Nah, untuk kameranya di sini dia kalian bisa lihat ada 2 ya sebenarnya, meskipun lingkarannya ada 3 tapi di sini sebenarnya dia ada 2. Jadi di sini ada kamera utama 50 megapiksel ya, yang ini sepertinya. Atau kita coba dulu aja deh. Ya, yang atas ya, ini 50 megapiksel dan untuk yang bawahnya adalah ultra wide di 13 megapiksel dan dia di sini menggunakan sensor Lithia 700C. Nah, di sini kalian bisa lihat ya ada tulisannya Lithia. Dan dia itu katanya adalah yang pertama di dunia menggunakan sensor dari Sony Lithia 700C ini, tapi bukan yang pertama yang masuk ke Indonesia. Tapi ya oke lah ya. Terus kita bakal lihat untuk UI kameranya di sini. Ya, kalian bisa lihat ada foto dan dia di sini juga bisa langsung foto makro. Dia menggunakan digital zoom ya sepertinya. Lalu 1 dan maksimal ada di 2. Mode ke kanan ya ada mode portrait. Dia pilih di sini 24, 35 sama 50. Lalu ada mode pro. Ya, ini mode pro-nya cukup lengkap. Dan di sini ada beberapa lagi. Kalian bisa lihat ya bisa dual video juga. Dan untuk video sendiri dia di sini resolusi yang bisa direkam adalah Full HD 30, 4K 30 dan 4K 60 juga bisa ya. Mantap. Kalau kita aktifkan untuk stabilisasinya, di sini namanya adalah horizon lock. Oh, bukan. Horizon lock ini adalah untuk mengatur ya, posisi layar, bukan stabilisasi, bukan. Ya, untuk stabilisasi sih dia nggak ada ya, di sini nggak ada settingan lagi karena emang udah ada dari OIS-nya sendiri. Ya, maksimal di 4K 30 kamera belakang. Dan kamera depan ini ada di 4K 30. Udah cukup oke sebenarnya ya 4K 30. Dan ada juga slow motion di SD 240 atau di Full HD 120. Lalu untuk fitur-fitur Motorola-nya di sini ada cukup banyak ya, mulai dari Dolby Atmos ya. Seperti yang ada di atas sini ada Dolby Atmos-nya untuk speaker yang lebih bagus. Kita bisa setting-setting equalizer juga. Nah, ini ada audio efeknya. Lalu juga ada family space, ada games ya, nanti kita bisa tambahkan games di sini.
untuk mengatur settingan-settingan games kita. Lalu dia juga ternyata ada Moto Secure ya. Di sini cukup banyak ya fitur-fitur pengamanannya, bahkan di sini ada secure folder. Tapi apakah mekanisme secure foldernya sama seperti di Samsung ya, yang mengencrypt dari si aplikasinya, atau hanya sekedar buat folder yang nge-lock dari aplikasi-aplikasi yang kita masukin ke dalam sana? Sepertinya sih cukup advance ya untuk secure foldernya. Di sini cukup banyak step-stepnya yang harus dilakukan, login Google account dan lain-lain. Nanti aja deh untuk saya ulik lebih lanjut. Nanti kita akan bahas di pembahasannya. Dan ini menurut saya sih oke, bahkan ada sampai secure folder gini, nggak kalah ya security-nya dibandingkan dengan punyanya Samsung. Ada Smart Connect juga di sini untuk koneksi dengan PC, bisa remote ya. Kalau kalian udah nonton di video saya sebelumnya yang Moto G45 5G itu juga udah pernah saya bahas. Dan ya, udah sepertinya segini dulu aja untuk impresi awal saya dengan Moto Edge 60 Fusion ini. Dan menurut saya ini HP yang cakep ya. Enak banget ya dilihat desainnya. Cuman emang bagian belakang aja ini mungkin selera buat saya ini kurang ya, sisi yang paling kurang dari HP ini, bentuknya kayak tungku, kompor 4 tungku seperti ini. Dan ya kalau kalian ada pertanyaan atau ingin yang diketahui dari HP ini, boleh komen aja di bawah, nanti saya coba bahas dan coba jawab di video berikutnya. Segini dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton, silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Rani pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.